Shalom, shalom Bapak Ibu semua pejabat Gereja Bethel Indonesia dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda semua? Tentunya saya harap Anda tetap sehat semangat dalam menuntaskan amanat agung. Kita ketemu lagi dalam obrolan yang tentunya akan membahas hal-hal yang aplikatif dan relevan dalam pelayanan kita sebagai pejabat Gereja Bethel Indonesia, baik dalam segala dimensi pelayanan kita. Bersama saya dari studio BPD GBDK Jakarta. Telah hadir yang tentu saja Anda sudah kenal semua. Beliau adalah Ketua BPD GBD Jakarta, yaitu Bapak Pendeta Kiki Cahyadi. Shalom Pak. Shalom. Ya. Shalom. Dan juga di sebelah kiri ada Bapak Pendeta Maringan selaku Sekretaris BPD GBD Jakarta. Halo. Shalom Pak. Dan juga di sebelah saya yang tentunya Anda sudah sangat mengenal juga beliau, Kabid Teologi Bapak Pendeta Bun Mintat. Shalom Mbak. Shalom. Oke. Semua. Shalom, shalom. Oke, saya mulai pagi ya. Cungkuk. Iya. Karena kita masih dalam masa ini ya mendukung program pemerintah. Oke, tentunya kalau kita bicara mengenai langsung aja. Topik kita kali ini menarik nih Bapak Ibu. Apa topiknya? Saya bacakan aja deh. Kalau saya kasih tahu nanti, oh topiknya itu gitu. Saya pasti yakin Anda kalau saya bacakan ini Anda sudah mengerti. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus, Juru Selamat dan Pengantara kita, adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dari antara orang mati, naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala Raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umat yang masih hidup lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Ia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan, orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Ya, demikianlah pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Lalu apa yang kita bahas? Ada pertanyaan nih. Mungkin pertanyaannya agak sedikit, menurut saya sih lumayan bukan konyol, tapi ini ada di dalam benak setiap orang. Kenapa sih orang Kristen tuh harus ada pengakuan iman gitu? Secara umum. Sebelum kita masuk ke pengakuan iman GBI, mungkin Pak Bun Mintat, kenapa kita harus memiliki pengakuan iman itu? Ya, pengakuan iman kan sebuah rumusan yang kita peroleh dari Alkitab. Rumusan tentang hakiki atau hal inti yang kita percaya yang dinyatakan Alkitab kepada kita. Jadi itu harus dirumuskan, supaya dirumuskan dalam pengertian ada poinnya supaya bisa lebih mudah dipahami, diingat oleh setiap umat Tuhan. Sehingga artinya tahu apa yang dia percayai dari kitab suci dari Tuhan itu. Oke, jadi itu rumusan yang memang seperti kalau kita punya ada soal, ya kita kan hidup banyak persoalan ya. Menjadi orang Kristen pun juga itu satu persoalan yang serius ya. Dan itu butuh rumusan yang tepat supaya kita bisa memaknai dan juga bisa memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang semestinya sebagai orang Kristen. Bicara mengenai penggembalaan, fungsional dari pejabat GBI. Tentu kita tahu bahwa setiap gereja, khususnya Gereja Bethel Indonesia, harus tidak hanya memaknai ya menurut saya, mengimplementasi juga gitu dan juga mengaplikasikan menurut saya. Kan ini bukan hanya sekedar rumusan yang dihafal saja, tetapi juga harus dimaknai, dimengerti dan diaplikasikan. Saya ingin bertanya ke Pak Maringan dulu. Kalau dari sisi
pandangan pendidikan ataupun dari intelektualitas, apa hubungan antara segi intelektualitas dengan spiritualitas melalui pengakuan iman GBI ini sebagai gembala atau sebagai pejabat GBI dalam fungsinya? Salah satu pentingnya pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia itu sebenarnya itu sebagai filter di gereja lokal seluruh GBI dalam hal pengajaran. Tentu sih ya, kita memang Gereja Bethel Indonesia memang gereja yang otonom, tetapi kan tidak otonom di dalam hal pengajaran. Ada filternya itu ada di dalam pengakuan iman itu. Jadi tentu kalau ada Gereja Bethel Indonesia mengajarkan di luar pengakuan iman itu, tentu itu akan dipanggil dan dibina. Kalau masih bertahan memegang prinsipnya sendiri, ya tentu tidak bisa. Seperti yang sudah-sudah, mereka akan mundurkan sendiri otomatis. Karena inilah memang yang dibangun oleh founding father GBI, ya, pengakuan iman ini, yang memang rumusannya juga diambil dari Alkitab, seperti Pak Bintu bilang, tetapi sebenarnya secara khusus adalah, ini adalah filter. Ya, sehingga pengakuan iman ini sangat terlihat lebih Pentakosta. Karena memang kita gereja aliran Pentakosta. Ya, berbeda dengan pengakuan iman rasuli yang umumnya. Di sini kita mengadopsi yang iman rasuli itu tentang hal-hal tentang gereja, tentang Trinitas itu ada. Tetapi kalau kita ikuti lebih dalam pengakuan itu, sebenarnya lebih banyak ciri khas teologi Pentakostanya. Oke, ini menarik sekali. Dari rumusan berfungsi sebagai filterisasi dalam hal pengajaran supaya mendapatkan ada ciri khas tadi. Saya mau ke Pak Kiki sebagai Ketua BPD. Apakah selama ini di dalam semasa Bapak menjadi Ketua BPD, apakah ada hal-hal yang secara praktis ataupun juga relevan di lapangan masih ada barangkali beberapa pejabat GBI yang mungkin tidak tahu atau belum terlalu memaknai mengenai pengakuan iman GBI ini, Pak? Memang sebenarnya pengakuan iman GBI ini harus dimaknai dan dimengerti oleh seluruh pejabat GBI. Harus ya, itu harus di bold ya, di garis bawah. Iya. Ya. Baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di seluruh dunia, itu harus. Jadi katakan ini adalah sebagai satu ajaran dasar dari Gereja Bethel Indonesia itu sendiri. Oke. Nah, biasanya pengakuan iman ini kita akan lakukan biasanya di minggu pertama bersama dengan Perjamuan Kudus, ulang tahun gereja, pentabisan gereja, pentabisan gembala. Ini kita bacakan kembali supaya diingatkan kembali bahwa Gereja Bethel Indonesia itu mempunyai pengakuan iman yang harus sekali lagi dimaknai dan dimengerti oleh seluruh pejabat. Gitu. Nah, kadang-kadang memang yang kita sayangkan ada pejabat-pejabat masih yang kurang begitu memahami. Nah, tetapi ya tugas kita lah BPD agar terus mengedukasi mereka supaya mereka kembali kepada ajaran pengakuan iman GBI, supaya sebagai pejabat kita harus mengikuti ajaran tersebut. Ya, karena kita dalam struktur organisasi tentu harus ada submit ya, harus ada ketaatan untuk mengikuti aturan yang berlaku. Kira-kira seperti itu ya. Meskipun memang kan GB otonom. Ya. Tetapi bukan berarti tadi dikatakan oleh Pak Maringan pengajarannya otonom. Wah, kalau pengajaran otonom kan berarti kacau nih. Iya. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal juga mungkin yang baru tahu, oh ternyata idealnya adalah setiap Perjamuan Kudus itu dibacakan pengakuan iman GBI ya. Jadi ini juga satu hal yang bisa untuk mengingatkan Bapak Ibu semua. Mungkin selama ini hanya internal di ring yang terdekat saja. Tapi apakah ini fungsinya sifatnya hanya di pelayan gereja atau memang ini bisa disampaikan kepada seluruh umat yang ada di gereja tersebut? Iya, justru pengakuan iman itu dibacakan, diharapkan seluruh jemaat juga memahami. Dia tidak hanya pejabat, tapi juga jemaat mengetahui bahwa ternyata memang di GBI atau di Gereja Bethel Indonesia ini ada pengajaran dasar yang harus dipahami,
yang dimengerti. Ya. Makanya event-event besar tadi saya katakan itu Ya. harus dibacakan. Bahkan ada gereja yang bukan hanya minggu pertama loh. Bahkan juga ada gereja GBI yang mungkin sebulan, maksud saya sebulan bisa 2 kali dia bacakan. Dan sekarang sangat menolong sekali. Kita ada versi ringkas sekarang. Iya. Nanti kita ke arah sana. Oh, Pak. iya. Saya baru mau nanya nih, karena itu menarik sekali itu ya. Apakah itu hoax atau bukan gitu kan? Ada yang ini ada versi ringkas nih, nanti ada yang versi pendek. Nah, penerapan pada saat pagi kita disampaikan itu adalah hal yang memang sesungguhnya bisa kita aplikasikan dalam pengembalaan kita nih kalau kita sebagai gembala ya. Dan tentunya jikalau Anda pelayan di gereja sebagai pejabat juga dalam konteks bidang pelayanan Anda pun juga ini juga merupakan hal yang sangat substansial untuk melakukan pelayanan sehingga memperkokoh pengajaran. Saya kembali kepada Pak Maringan dulu. Seberapa besar faktor efek ketika kita menghafal sesuatu lalu kemudian apakah itu langsung serta-merta mengubah konsep diri kita atau itu akan butuh proses dulu supaya kita bisa benar-benar menyelami apa yang kita hafalkan dalam rumusan ini supaya itu bisa benar-benar maksimal dalam memfilterisasi. Karena kan kalau kita bicara mengenai firman Tuhan kan gimana ya Pak ya? Pengajaran kita bisa aja secara subjektif gini. Menurut saya ini nggak terlalu fundamental banget lah. Ini umum lah, semua orang juga tahu gitu ya. Jadi silakan Pak. Pengakuan iman GBI sebenarnya seharusnya dipahami, dimaknai, dimengerti oleh seluruh pejabat GBI, mengingat ketika mereka waktu jadi pejabat, ya mereka ada diklat. Ya. Salah satu materi yang disampaikan adalah tentang pengakuan iman, bahkan kemudian itu sudah salah satu bahan yang diujikan. Betul. Ya, jadi harusnya kalau dia pejabat GBI secara otomatis semestinya dia tahu esensi seluruh pengakuan iman GBI itu sendiri. Dan itu sekarang tergantung dari gembalanya tadi. Apakah dia mau konsisten berpegang pada pengakuan iman kita. Kadang-kadang kan yang di dalam perjalanan karena dia dapat pengajaran sini, dapat pengajaran sana, dia ngajarin ke jemaatnya, dia lupa. Padahal apa yang diajarkan itu tidak sama dengan pengakuan iman GBI. Nah, harusnya tidak boleh kayak gitu. Seluruh pejabat yang sudah didiklat, ketika dia menemukan ajaran seperti itu, sama sebenarnya prinsip pengakuan iman rasuli juga itu kan sebenarnya filter untuk menangkal aliran sesat. Ya. Saat itu kan kalau mau mencegah bidat itu adalah ya udah patokannya itu. Ya. Gitu. Dan kita juga kan kita gereja Pentakosta GBI punya teologi Pentakosta seperti ini. Ya. Kalau mau di kita, ya inilah teologi Pentakosta kita yang ada di dalam pengakuan GBI. Kalau kamu keluar dari itu, ya tentu nggak cocok. Ya, oke. Saya tertarik dari inilah sikap teologi kita sebagai gereja Pentakosta. Kalau keluar dari situ kurang pas, kurang cocok. Iya. Nah, ini bagiannya Pak Bun minta. Ini supaya kita clear. Jadi kita bukan mau apa versus apa gitu ya. Iya. Karena saya percaya kita semua dipilih Tuhan untuk mengembangkan sesuai potensi dan pandangan kita masing-masing. Toh juga at the end of the days untuk kemuliaan nama Tuhan dan penjangkauan jiwa-jiwa. Tapi tentu kalau lingkup sebagai Gereja Betel Indonesia, ada payung hukumnya dalam sebagai organisasi, ada pagan-pagannya, dan hal yang esensial ini penting sekali untuk memiliki satu pandangan sikap teologi yang sama, Pak Bun minta. Supaya tidak ada yang berpikir bahwa, oh ini salah, ini benar, oh ini keliru, ini apa gitu loh. Karena sebagian juga diambil dari rasuli, lalu kenapa kita tidak mengambil dari rasuli saja? Kan sama aja gitu. Misalnya, silakan. Baik, Secara teologis pertanyaan yang bagus itu. Tapi saya kadang berpikir, saya bertanya, siapa yang kasih judul pengakuan rasuli? Siapa yang kasih judul? Padahal yang kita ambil itu intisari Alkitab tidak semuanya diwakilkan oleh pengakuan iman rasuli itu sendiri. Iya. Kalau yang rasuli harus semuanya. Kita bersyukur loh, GBI itu membuat pengakuan yang sangat detail dari apa yang diajarkan Alkitab. Iya. Kalau di pengakuan rasuli itu tidak semua disinggung. Dan itu pun sangat ya hanya kalimat pendek aja gitu. Maksudnya hanya Aku percaya gereja yang kudus dan am. Nah itu kan selesai. Dia nggak bicara tentang gereja harus kudus dan seterusnya. Kan GBI kita ngajarkannya cukup detail. Ya, dan dalam. itu bukan rumusan yang kita founder kita dari idenya sendiri. Itu dari Alkitab murni. Ya. Gitu. Itu yang Alkitab ajarkan kepada kita. Dan justru saya bertanya, kenapa orang sebut pengakuan iman rasuli? Padahal tidak semua disebutkan. Contoh,
pentingnya karunia Roh Kudus untuk pembangunan tubuh Kristus tadi sebut, ya kan? Ya. Padahal cukup isu yang cukup mayor di Ya. Alkitab itu. Ya. Jadi kalau menurut saya kita harus pahami pengakuan kita itu bukan karena founding father semata-mata. Menurut saya itu memang ide Tuhan ajarkan kepada kita dari kitab suci. Ya. Dan harus kita pegang secara holistik. Ya, Karena jadi itu kan membangun manusia rohani kita seutuhnya. betul. Jadi sekarang kita jelas ya bahwa Bapak Ibu sekalian bahwa ini bukan hanya sekedar dalam tanda kutip ya ini untuk menepis statement-statement yang memang tidak banyak sih, karena banyak kok yang setia sama GBI ya. Lebih banyak setia. Lebih banyak setia. Tapi bukan berarti yang sedikit tidak setia, enggak. Tapi semoga kalau Anda mendengar ini bisa memberikan satu masukan yang positif buat Bapak Ibu semua supaya penggembalaan Anda, pelayanan Anda benar-benar murni sejalan dengan organisasi sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Karena saya selalu percaya for one good reason why Bapak Ibu dipilih menjadi bagian dari pejabat Gereja Betel Indonesia, tentu melalui pengakuan iman GBI ini, baik secara holistik, fundamental, esensial, ini akan menjadi satu hal yang tidak hanya di permukaan saja sepertinya, tapi mendalam gitu ya. Dan ini mengakar sebenarnya, jadi bukan ikut-ikutan ya Pak ya? Ya, ini harus menjadi nyawa kita, ini kan nyawa kita. Ya. Nyawa kita itu. Ya. Kalau nggak ada itu, kita nggak bisa disebut Kristus sejati. Ya, jadi bukan hanya mempresentasikan, tapi merepresentasikan juga dalam segala aspek. Dimensi pelayanan juga karakteristik dari individu itu sendiri ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi bukan ikut-ikutan. Ini di atas bawah bukan ikut-ikutan gitu ya. Oke. Sekarang ke yang ringkas Pak. Sebelum kita juga waktunya emang ringkas juga nih. Pengakuan iman GBI yang ringkas, apakah itu sesuatu yang memang sudah resmi, kapan disampaikan, diperbolehkan, sejauh mana bisa diaplikasikan, dan apakah itu tidak akan mengurangi esensi dari pengakuan iman GBI secara utuh? Silakan. Pengakuan iman ringkas ini memang sudah diputuskan dalam sidang MPL kita. Ya, jadi bahkan bukan hanya ringkas, kita buat lagu. Ada lagunya loh Pak. Kenapa dibuat lagu? Supaya kembali lagi memudahkan untuk bisa diingat oleh jemaat. Ya, saya pernah berapa kali ibadah nyanyikan lagu itu di perjamuan kudus, ya, supaya jemaat, oh inilah pengakuan iman GBI, tetapi dibuat versi dengan lagu. Oh ya. Apakah ini sudah bisa disosialisasikan juga untuk semua? Mungkin ada yang di bagian daerah-daerah tertentu mungkin baru tahu barangkali, lalu bagaimana cara untuk mendapatkannya dan bagaimana untuk bisa mengimplementasikannya dengan benar. Lalu kemudian mungkin mewakili pertanyaan, apa latar belakang dibuat ringkas seperti ini? Apakah ini tidak menjadi dua sisi mata uang sehingga orang lebih memilih yang ringkas daripada yang utuh, misalnya gitu? Ya begini Pak, karena bicara sosialisasi terus dilakukan, ya, baik di Jakarta maupun di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri. Terus sosialisasi, ya, supaya mereka semakin mengerti tentang pengakuan iman dari versi yang tadinya komplit. Dulu ada 14 tuh. Betul. Kalau kita itu ada 14. Betul. Ya, terus dihilangkan poin-poin satunya semua sampai ada ringkas. Tapi sebenarnya di ringkas itu esensinya tidak hilang. Dan itu kan sudah dipelajari, sudah diputuskan secara bersama supaya esensinya tidak hilang. Kembali lagi dari pengakuan atau pengajaran dasar dari Gereja Betel itu sendiri. Kalau ada pertanyaan seperti ini, tapi idealnya yang mana nih? Saya lebih baik menerapkan yang pengakuan iman GBI yang ringkas, atau saya lebih baik menerapkan yang secara utuh apa adanya? Itu ada aturannya. Di bab 15 pasal 106 pengucapan pengakuan iman GBI itu disebutkan pengakuan iman GBI diucapkan pada 1 kebaktian hari raya gerejawi, ini yang versi ringkas. Yang ringkas. Nah, kalau yang untuk seperti sidang MD, sidang MPL, sinode, persembilan jemaat baru itu harus baca yang lengkap. Oh, oke. Nah, kalau nanti mau lihat kawan-kawan tata gereja yang punya tata gereja, nanti penjelasannya itu di bab 15 halaman 152. Ada 7 poin, jadi 7 poin tentang pengakuan iman ringkasnya. Alkitab adalah firman Allah yang saya tertinggal adanya, Yesus yang lahir mati bangkit naik ke surga adalah juru selamat, dan seterusnya. Jadi yang 7. Dan diharapkan inilah yang dibacakan di dalam ibadah jemaat. Disarankan oleh tata gereja kita yang baru, ini justru dibacakan pada ibadah, ya. Di halaman berapa Pak itu Pak? Halaman 81.
81. Iya. Iya. Jadi ini juga adanya ngobrol-ngobrol teologi Hmm. ini sebenarnya juga salah satu cara BPD GBI Jakarta untuk bisa Ya. memfasilitasi dan memediasi dalam hal sosialisasi hal seperti Ya, ini. diharapkan gembala-gembala bisa mengikuti tata gereja yang baru ini. Iya. Oke. Ya. Jadi halaman 81 Ya. bab 15 Heeh. itu ada pasal 106 sampai ya itu ya, Pak ya. Ya, pengucapan pengakuan Pengucapan iman. iya. Memang pengakuan iman GBI diucapkan pada saat kebaktian hari raya gerejawi, sidang MD GBI, sidang MPL GBI dan sinode GBI, dan juga kebaktian peresmian jemaat baru atau penerimaan penggabungan. Artinya ini merupakan hal yang memang harus diterapkan di gereja lokal kita masing-masing. Ya. Sekali lagi di halaman 81 bab 15. Ya, penjelasannya nanti di halaman 82, Pak. Di situ penjelasan di halaman 82 dikatakan pengucapan pengakuan iman dapat menggunakan versi ringkas pada kebaktian hari raya gerejawi, gitu. Kalau untuk sidang MD GBI, sidang MPL GBI, sinode GBI dan kebaktian peresmian jemaat itu harus versi lengkap. Oke. Ya. Jadi ini semua menjelaskan semua pelayanan kita sebagai pejabat Gereja Bethel Indonesia. Tentunya saya percaya Bapak Ibu semua sudah memiliki tata gereja-gereja Bethel Indonesia yang seperti ini, yang sudah officially harus kita gunakan, kita pegang, yang kita baca. Tentu jika ada Bapak pertanyaan-pertanyaan memang lebih spesifik, Anda bisa melayangkan pertanyaan kepada BPD GBI Jakarta, atau juga melalui website kami juga, atau aplikasi. Nah, kalau belum download aplikasi BPD GBI Jakarta, harus download aplikasi GBI Jakarta. Karena di situ lengkap semua yang dibutuhkan. Baik, karena waktunya sudah lumayan sangat-sangat mepet, sama seperti kesempatan kita untuk bisa menjangkau jiwa juga sudah semakin mepet kayaknya, karena kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saya percaya kita semua adalah orang yang dipilih Tuhan untuk memiliki potensi tidak hanya dalam penggembalaan saja atau penjangkauan, tapi juga untuk melakukan dan mengimplementasikan hal-hal yang sudah tertulis tidak hanya dalam Alkitab, tapi juga dari apa yang dirumuskan Alkitab yang dituangkan di sini. Nah, saya kembali kepada Pak Maringan, kira-kira apa yang bisa Bapak sampaikan mengenai implementasi pengakuan iman GBI ini supaya ini bisa benar-benar menjadi sesuatu kesadaran bagi seluruh pejabat GBI? Kami mengharapkan karena ini ada suatu keputusan MPL, ya. Ini tata gereja ini adalah keputusan MPL di bulan Agustus MPL 2 dan keputusan MPL ini sendiri adalah bagian dari keputusan Sinode nomor 007 tahun 2019. Ya. Sehingga mau tidak mau, memang kita harus taat mengikuti ini. Kalau memang ada disinggung tentang pengakuan iman secara khusus dan ada versi ringkas yang diharapkan bisa dibacakan di jemaat setiap ibadah, lakukan saja. Karena ini penting buat gembala, penting buat jemaat untuk mendengarkan khotbah-khotbah di gereja lokal itu yang tidak bertentangan dengan pengakuan iman kita. Dan diharapkan dengan cara seperti ini, ya, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan pengakuan iman GBI itu makin berkurang jauh, bila perlu tidak ada. Itu yang kami harapkan. Sehingga ke depan kita nggak perlu manggil-manggil pendeta-pendeta lagi yang punya ajarannya berbeda kayak gitu ke BPD. Kita udah berapa kali lakukan itu. Diharapkan tidak ada lagi pendeta dipanggil. Gitu Pak Wakil, ya. Karena sebenarnya kita juga punya banyak-banyak pendeta dan pejabat di dalam lingkup Gereja Indonesia yang potensial juga sebenarnya ya. Tinggal diarahkan dan pembentukan yang arah yang sama. Kalau dari sisi sikap teologis seorang pengkhotbah, seorang gembala mengajarkan dan menerapkan implementasi iman GBI, bagaimana pandangan Pak? Kita sebagai pengajar kebenaran dari mimbar gereja, kita harus mahir dengan kebenaran-kebenaran yang sudah dirumuskan dalam pengakuan iman GBI kita. Harus mahir. Kita harus mahir. Betul. Harus mahir. Harus sudah menjadi darah daging kita. Ya, setuju. Oke. Pak Kiki, apa yang bisa disampaikan untuk himbauan kepada Bapak Ibu pejabat Gereja Indonesia, khususnya yang areanya ada di Jakarta, DKI dan sekitarnya? Iya, dalam kesempatan ini kembali dari BPD DKI mengingatkan Bapak Ibu bahwa ada dua hal yang tidak otonom. Yang pertama yaitu tata gereja. Jadi setiap pejabat GBI, gembala GBI itu harus mengikuti tata gereja kita, karena ini adalah
ADART-nya kita, Iya. rule-nya kita, Aturan mainnya. aturan mainnya. Yang kedua, tidak otonom dalam hal pengajaran. Jadi kalau hari ini kita membahas tentang pengakuan iman, ini sangat penting. Sekali lagi, bahwa tadi dikatakan oleh Pak Bun, Pak Maringan, ini nyawanya GBI gitu. Dan ini harus betul-betul mendarah daging. Gitu. Jangan lagi kita terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran GBI. Nah kadang-kala ini akhirnya membuat rancu di tengah jemaat. Jemaat tanya, kok GBI A ngajarnya begini, GBI C ngajarnya begini. Ini kayaknya beneran nih. Soalnya yang ngomong pakai ketua BPD. Jadi ini benar-benar terjadi. Makanya akhirnya saya nggak heran kenapa kok ngeteh tumben pengakuan iman GBI yang dia. Makanya harus sering-sering dibacain. Iya betul. Iya. Tentu harapan Pak Kiki ke depan apa sebagai ketua BPD untuk ya harapan dari BPD DKI maupun juga mungkin dari BPP saat kita sinode kita, ya kita harus kembali kepada pengakuan iman kita terkait dengan ajaran yang kemudian kita sesuai dengan tata gereja. Ya. Itu jadi harapan sinode kita pasti. Ya. Pembicaraan ini bukan untuk menjustifikasi personil ya, secara personal ataupun secara individu ataupun golongan-golongan. Nah, kita semua satu keluarga besar Gereja Baptis Indonesia kok ya. Amanat kita sama, menuntas amanat agung ya. Bahkan penanaman gereja juga. Nah, itu semua adalah bukan keinginan founding founder semata, tetapi saya yakin beliau pun juga memiliki suatu cita-cita impian bahwa akan lahir pribadi-pribadi yang sama unggulnya dan juga dengan potensi dan juga esensi yang sama juga sehingga orang melihat seperti yang dibilang ini ciri khasnya. Ini ciri khas itu kan berarti sesuatu yang bisa terlihat. Karena dari situlah kita bisa menjadi saksi Kristus kan karena terlihat itu. Dan saya rasa ini adalah pengajaran yang akan membawa umat kepada satu yaitu jalan keselamatan menuju kerajaan Allah yang kekal. Karena semua yang ada di pengakuan iman GBI itu kontekstual dan juga konseptual dari Alkitab sendiri. Mungkin kalau saya gambarkan, kalau kita pakai baju, mungkin ada yang suka pakai baju agak lebih besar gitu ya. Atau mungkin ada yang lebih kecil gitu ya. Nggak masalah. Slim. Ya, tapi selama itu pas aja gitu maksudnya, ideal. Nah, dengan ada pengakuan iman GBI adalah mau gereja itu besar, gereja itu kecil. Tujuannya adalah ideal di mata semua jemaat dan juga terlebih lagi atas kebenaran Tuhan, di hadapan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan atau komen silakan tulis di kolom bawah ini, jangan ragu dan kita akan ketemu lagi di ngobrol teologi berikutnya. Dan mari mulai saat ini kita saling terbuka satu sama lain dan mari kita sama-sama mengaplikasikan apa yang sudah dicanangkan oleh founding founders kita. Dan kita percaya kita dipilih Tuhan untuk melaksanakan itu sampai amanat agung terlaksana. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.